Halo, saya Mohramdan Nurul Iksan Hardiansyah dan hari ini saya ingin berbicara tentang bagaimana pemahaman mendalam mengenai cara kerja otak, kebutuhan dasar manusia, dan tahap tumbuh kembang anak dapat membantu para guru menciptakan lingkungan yang lebih holistik dan mendukung. Otak manusia adalah pusat dari pengolahan informasi, mengendalikan perilaku, emosi, dan pengambilan keputusan. Memahami bagaimana otak bekerja membantu kita memberikan pengalaman belajar yang positif yang dapat mempengaruhi pembentukan jalur saraf, kebiasaan, dan nilai-nilai siswa. Kebutuhan dasar manusia, seperti yang dijelaskan oleh William G., bisa diibaratkan sebagai akar yang menopang kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan sebuah pohon besar bertahan hidup adalah seperti akar utama yang mendukung keberadaan pohon tersebut, menyediakan nutrisi dasar yang diperlukan untuk tumbuh. Ini mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, tempat berlindung, dan keamanan. Tanpa akar yang kuat, pohon tidak dapat berdiri tegak. Kasih sayang dan rasa diterima adalah seperti tanah yang subur di sekitar akar, yang memberikan dukungan dan nutrisi tambahan. Tanah yang kaya akan hubungan sosial dan rasa diterima memungkinkan pohon berkembang dengan lebih baik. Sama seperti pohon yang membutuhkan tanah yang baik untuk tumbuh, manusia juga membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima untuk merasa aman dan berkembang secara emosional. Kekuasaan dan penguasaan bisa diibaratkan seperti cabang-cabang pohon yang semakin kuat. Cabang-cabang ini mewakili rasa kompeten dan berpengaruh yang tumbuh saat kita mencapai sesuatu dan merasa dihargai. Ketika pohon memiliki cabang yang kuat, ia dapat menahan angin dan cuaca buruk. Begitu pula manusia yang merasa mampu menghadapi tantangan dengan percaya diri. Kebebasan adalah seperti angin yang menggerakkan dedaunan pohon. Ini adalah perasaan otonomi dan kebebasan untuk memilih arah pertumbuhan yang memungkinkan pohon beradaptasi dengan lingkungannya. Begitu juga dengan manusia yang membutuhkan kebebasan untuk merasakan tanggung jawab dan kemandirian sehingga dapat berkembang dengan cara mereka sendiri. Kesenangan adalah seperti sinar matahari yang menerangi dan menyegarkan pohon setiap hari. Sinar matahari memberikan energi dan kesenangan bagi pohon untuk tumbuh lebih besar dan lebih sehat. Dalam kehidupan manusia, kesenangan dan humor penting untuk kesejahteraan emosional dan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan memotivasi. Dengan memenuhi kebutuhan dasar ini, kita membantu siswa mengembangkan fondasi yang kuat seperti pohon yang tumbuh sehat dengan akar, tanah, cabang, angin, dan sinar matahari yang tepat. Ini memungkinkan mereka mengembangkan harga diri, otonomi, dan kemampuan untuk menjalin hubungan sosial yang sehat. Selain memahami kebutuhan dasar, penting juga bagi kita untuk mengenali tahap-tahap tumbuh kembang anak. Menurut Ki Hajar Dewantara dan Erik Erikson, perkembangan anak terjadi dalam beberapa tahap dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Setiap tahap ini menyoroti pentingnya interaksi dengan lingkungan dalam membentuk identitas, kemampuan sosial, dan hubungan interpersonal yang sehat. Pada tahap awal, misalnya anak-anak membutuhkan keamanan dan kasih sayang untuk membentuk kepercayaan. Saat mereka tumbuh, mereka mulai mengembangkan inisiatif dan kemampuan untuk memulai aktivitas. Di usia remaja, eksplorasi diri menjadi penting untuk membangun identitas yang kuat dan konsisten. Dengan pemahaman ini, kita dapat menciptakan strategi yang lebih efektif, mendukung kebutuhan emosional dan psikologis siswa, dan memfasilitasi pembentukan kebiasaan positif serta internalisasi nilai-nilai. Ini tidak hanya memperkuat pembelajaran akademis, tetapi juga mendukung perkembangan holistik dan kesejahteraan siswa dalam jangka panjang. Sebagai guru penggerak, ada beberapa nilai yang perlu kita kuatkan, yaitu kepedulian empati, membangun hubungan yang kuat dengan siswa, dan mendukung perkembangan emosional mereka. Integritas, menjadi teladan dalam kejujuran, keadilan, dan etika yang membangun kepercayaan dan hormat. Komitmen terhadap pembelajaran seumur hidup, mendorong budaya belajar yang positif dengan sikap terbuka terhadap pengetahuan baru. Kolaborasi, memperkuat rasa kebersamaan dalam mencapai tujuan pendidikan bersama. Adaptabilitas,
menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan kebutuhan siswa dan perubahan dalam pendidikan. Dengan menguatkan nilai-nilai ini, kita bisa membimbing siswa menuju perkembangan holistik dan membangun fondasi kuat untuk kebiasaan serta nilai-nilai hidup mereka. Mari kita terus belajar dan berkembang bersama untuk menjadi guru yang lebih efektif dan inspiratif. Terima kasih telah menyaksikan. Mari kita terus belajar dan berkembang bersama.